Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama kakak di video pembelajaran IPS kelas 9. Nah, tentunya dengan materi yang berbeda. Oke, setelah minggu kemarin kita membahas mengenai benua Eropa, kali ini kita akan membahas mengenai keadaan alam di suatu negara yang memiliki ikon piramida Giza terbesar dan dikenal dengan patung Sphinx-nya atau patung Cleopatra. Kira-kira di mana itu? Ada yang tahu? Patung Sphinx dan piramida Giza? Ya, negara Mesir. Kali ini kita akan membahas mengenai negara Mesir. Nah, untuk itu adik-adik tetap tonton videonya sampai dengan selesai, karena setelah ini akan ada penilaian melalui kuis yang harus adik-adik isi di dalam Google Form yang sudah kakak sediakan. Nah, silahkan simak videonya sampai dengan selesai. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keadaan alam di negara Mesir. Yang pertama yaitu mengenai letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis negara Mesir. Halo adik-adik, langsung saja untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai keadaan alam di negara Mesir yang meliputi letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Nah, langsung saja pembahasan pertama mengenai letak astronomis negara Mesir. Negara Mesir terletak di 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Nah, selanjutnya mengenai letak geografis negara Mesir. Nah, negara Mesir ini terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di sebelah utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah utara berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Selanjutnya yaitu letak geologis negara Mesir. Nah, bisa dilihat ya di petanya. Letak geologis negara Mesir ini dibagi menjadi 5 kawasan utama. Yang pertama ada lembah Sungai Nil, yaitu kawasan yang menjadi pusat pemukiman penduduk yang panjangnya mulai dari perbatasan Sudan hingga Laut Merah. Yang kedua ada delta Sungai Nil, yaitu daerah tersubur di Mesir dan menjadi pusat pertanian negara tersebut. Yang ketiga ada Semenanjung Sinai, yaitu dataran tinggi yang berada di sebelah timur terusan Suez hingga perbatasan Yordania. Dan yang keempat ada Gurun Barat, di mana luasnya hampir mencapai 3/4 wilayah Mesir dan berada di sebelah timur Libya. Dan yang terakhir ada Gurun Timur, yaitu kawasan yang terletak di sebelah timur Sungai Nil dan membentang hingga tengah laut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai iklim yang ada di negara Mesir. For your information, luas negara Mesir mencapai 1,01 juta kilometer persegi. Dan kembali lagi ke iklim, di mana iklim negara Mesir ini mempunyai 2 iklim utama, yaitu subtropis dan gurun. Nah, iklim gurun ini kenapa ada di negara Mesir? Karena Mesir ini sebagian wilayahnya berada atau memiliki gurun yang amat luas dan banyak tentunya. Nah, untuk iklim subtropisnya di negara Mesir ini ketika musim dingin maka akan mengalami dingin yang sedang atau mild winter. Namun ketika musim panas maka akan
menyebabkan panas yang amat sangat panas atau disebut juga dengan hot winter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih keadaan penduduk di negara Mesir. Nah, jumlah penduduk negara Mesir pada tahun 2018 mencapai 98,42 juta jiwa. Banyak kan? Dan 43% penduduknya tinggal di perkotaan, sedangkan 2/3-nya tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang sangat subur. Nah, untuk kelompok masyarakat di Mesir sendiri atau penduduk di negara Mesir sendiri terbagi menjadi 3 golongan atau bisa disebut juga dengan ras. Yang pertama ada orang Nubian atau ras Nubian ini biasanya berkulit hitam dan ada di sebelah selatan Mesir. Dan yang kedua ada orang Hamid, biasanya berkulit putih, dan orang Hamid ini merupakan pendiri Mesir kuno loh. Dan yang ketiga orang Arab tentunya. Nah, untuk agama sendiri, di negara Mesir ini mayoritas beragama Islam sampai dengan 90% dari jumlah penduduk loh. Dan sisanya agama Kristen, yaitu sekitar 10%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih sistem perekonomian yang ada di negara Mesir. Nah, negara Mesir ini sangat tergantung kepada sistem pertanian, sistem media, terus ekspor minyak bumi dan ekspor gas alam. Nah, seperti yang kita ketahui, Mesir ini merupakan suatu negara yang lumayan besar untuk pengeksporan minyak bumi dan gas alam loh. Selanjutnya yaitu mengenai sistem pemerintahan negara Mesir. Bagaimana sih sistem pemerintahannya? Nah, negara Mesir menganut sistem pemerintahan republik presidensial, di mana sistem pemerintahan dengan kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh 4 tahun sekali dan dapat menjabat sebanyak 2 kali periode. Selanjutnya yaitu hubungan bilateral antara negara Mesir dengan Indonesia. Kedua negara tersebut adalah negara dengan mayoritas muslim dan non-muslim yang signifikan. Nah, Indonesia memiliki sebuah kedutaan besar di Kairo dan Mesir pun memiliki sebuah kedutaan besar di Jakarta. Dan mereka merupakan salah satu anggota organisasi kerjasama Islam, gerakan non-blok, dan masih banyak lagi. Bagaimana? Ada yang belum paham mengenai materi yang kakak sampaikan? Jangan sungkan untuk bertanya ya. Nah, selanjutnya nanti kalian isi kuis yang akan kakak berikan melalui Google Form, tentunya akan menjadi penilaian. Dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan jika mau keluar tetap patuhi protokol dengan menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.